Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Satrio Piningit dan Shiratal Mustaqim. Apa hubungannya? Sebelumnya saya pernah membuat video tentang apa itu Satrio Piningit. Mungkin tidak suaranya kurang jelas karena kemarin baru belajar membuat rekaman, ternyata ketika merekam dengan kamera HP langsung itu tidak jelas suaranya. Ini saya ulas sedikit lagi tentang apa itu Satrio Piningit ya. Karena banyak juga yang mencari tentang apa itu Satrio Piningit. Ya, mungkin ada banyak orang yang merasa atau mengaku dirinya Satrio Piningit, atau bahkan mungkin orang lain yang menyangka bahwa seseorang itu Satrio Piningit, sehingga dari dulu pun ramai. Cuma dari dulu pun tidak pernah terbukti seorang Satrio Piningit yang akan membawa keadilan itu. Cuma perkiraan yang belum terbukti sampai sekarang. Ada tokoh-tokoh yang ya tentunya menjadi pemimpin presiden di negeri kita itu kemudian awalnya disangka Satrio Piningit, dan ternyata bukan karena tidak menampakkan keadilan dalam pemerintahannya, seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Satrio Piningit itu? Untuk kita bisa mengidentifikasi yang sebenarnya, Satrio Piningit yang sebenarnya, biar tidak salah lagi, maka kita harus mempunyai acuan yang jelas. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa Satrio Piningit ini adalah seorang sosok pemimpin akhir zaman. Ya, tentu dia pemimpin dunia, bukan pemimpin tingkat RT atau tingkat kabupaten atau tingkat negara, tapi tingkat dunia. Nah, itu berkaitan dengan kita yang ada di Nusantara. Akan dikait-kaitkan bahwa Nusantara akan kembali jaya di masa kepemimpinan Satrio Piningit. Seperti itu dalam beberapa kabar gembira yang diriwayatkan atau sering dikenal sebagai ramalan. Kalau menurut saya itu bukan ramalan ya, itu sebuah kabar gembira. Kalau dalam Islam itu adalah bisyarah, kabar gembira yang datang diberikan Allah lewat mimpi kepada orang-orang yang khusus. Jadi Satrio Piningit ini akan membawa Nusantara kembali kepada masa kejayaan setelah dulu Nusantara pernah jaya, kemudian sedikit demi sedikit mulai berkurang, runtuh, perang saudara, sampai akhirnya dijajah, ya, penjajahan ratus-ratus tahun, sampai yang dikatakan bisa merdeka itu pun sebenarnya masih dijajah dengan cara yang berbeda, penjajahan yang non fisik, penjajahan yang tidak secara langsung. Itu sebenarnya juga masih berlaku sampai sekarang. Namun demikian,
tidak disebutkan satupun bahwa Satrio Beningit ini adalah dari Nusantara seperti itu. Disebutkan bahwa Nusantara akan kembali jaya di zaman kepemimpinan Satrio Beningit, tapi tidak disebutkan bahwa Satrio Beningit ini dari Nusantara. Artinya apa? Ya artinya kalau menurut saya bisa saja Satrio Beningit itu dari Nusantara, atau bisa saja kemungkinan yang kedua itu Nusantara akan jaya jika kita Nusantara bergabung dengan kepemimpinan Satrio Beningit. Jadi misalnya Satrio Beningit itu di negeri mana, di negara mana, kemudian Nusantara ini bergabung dalam kepemimpinannya, maka ya itu baru Nusantara bisa kembali jaya. Nah, kembali kepada permasalahan awal tadi, siapa Satrio Beningit, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Satrio Beningit adalah pemimpin akhir zaman, pemimpin dunia ya. Ketika kita berbicara pemimpin dunia, tentu referensi kita adalah referensi yang tingkat dunia. Dalam hal ini kami sebagai umat muslim ya referensinya Al-Quran. Ketika kita saya secara pribadi membuka Al-Quran, mengkaji dari Al-Quran, itu menemukan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada sebuah perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian perintah dan larangan, kemudian Nabi Ibrahim sukses melaksanakan semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah akan hendak menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam seluruh alam. Kemudian setelah menerima firman itu, Nabi Ibrahim pun memohon supaya anak keturunannya pun nanti akan menjadi imam bagi manusia atau pemimpin bagi umat manusia. Dan permintaan Nabi Ibrahim ini ya tentu saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan bahwa orang-orang yang zalim tidak mendapatkan perjanjian itu, atau perjanjian itu sendiri akan jadi batal ya, batal karena kezaliman dari orang yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim itu. Jadi yang akan memimpin dunia nanti adalah keturunan Nabi Ibrahim yang soleh ya. Soleh secara terus menerus, secara turun temurun. Jadi ketika ada satu garis keturunan itu kemudian zalim, maka sudah terputus itu dari keturunannya, tidak akan dipilih dari situ. Maka yang dipilih ya yang saleh. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW itu yang dari Nabi Ibrahim itu kan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari beberapa keturunan Nabi Ismail itu dipilih Quraisy ya. Kemudian dari Quraisy itu dipilih Bani Abdul Muthalib. Dari Bani Abdul Muthalib itu dipilih putranya Abdullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi lalu dipilih dari garis yang terbaik. Bagian juga nanti Satrio Beningit atau Imam akhir zaman atau Imam Mahdi itu nanti akan diambil dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, dari keturunan yang terbaik, yang murni. Ketika ada dari beberapa generasi, ketika banyak ya keturunannya, maka itu seleksinya secara terus menerus dari generasi ke generasi itu, yang bisa menjaga generasinya tetap dalam
ada jalan yang lurus, itulah yang kemudian akan dipilih Allah Subhanahu wa taala, akan muncul dari situ Imam Al-Mahdi atau Satria Beninget itu. Seperti itu. Ini saya bacakan ayatnya yang dari Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 124 ini. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ngahdidz zalimin. Artinya itu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Kemudian Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Kita juga umat Islam juga meyakini bahwa nanti di akhir zaman itu juga akan turun Isa Al-Masih ya, Nabi Isa bin Maryam bin Imran itu nanti juga akan turun ke bumi, mana Nabi Isa bin Maryam bin Imran itu adalah dari jalur Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak ya, Nabi Ishak alaihissalam, yang kemudian putranya Yakub itu yang dijuluki Israel, kemudian keturunannya dijuluki Bani Israel ya, dari Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu nanti mewakili Nabi Ibrahim dari satu sisi keturunan Ishak, kemudian Imam Mahdi itu mewakili dari satu sisi yang lain, itu mewakili dari sisi Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada dua sisi itu, Nabi Isa dan Nabi Ismail. Kemudian ada pendapat lain bahwa Nabi Ibrahim juga punya keturunan yang selain dua itu, juga ada istri yang ketiga, yaitu yang bernama Siti Kenturah, yang keturunannya itu dikatakan merupakan orang tua atau cikal bakal dari orang Jawa ya. Jadi setelah orang Jawa juga termasuk keturunannya Nabi Ibrahim, konon seperti itu. Maka juga bisa ya, secara pemahaman juga bisa diterima, karena selain dua tokoh tadi juga ada tokoh lain yang disampaikan. Karena di dalam Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu ada tokoh yang bernama pemuda Bani Tamim ya. Pemuda Bani Tamim itu yang menjadi orang yang membawa banci-banci kepemimpinan Imam Mahdi. Jadi yang membukakan jalan kepemimpinan Imam Mahdi atau Satria Beninget nanti itu adalah pemuda Bani Tamim seperti itu. Tapi pemuda Bani Tamim bisa jadi adalah orang Nusantara ini. Seperti itu. Kemudian sekilas pembahasan tentang Satria Beninget. Kemudian kita akan membahas tentang Shiratal Mustaqim ya. Jadi Satria Beninget itu berada di atas jalan yang lurus atau berada di atas Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu apa? Shiratal Mustaqim itu adalah ya jalan yang lurus atau ad-din. Kalau di Al-Quran surat Al-An'am ayat 161 itu disebutkan tentang apa sih Shiratal Mustaqim. Itu dikatakan qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah, inna sesungguhnya aku diberi petunjuk Rabbi ala Tuhanku, hadani Rabbi ya.
memberi petunjuk, Tuhanku memberi petunjuk illa siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Ya, jalan lurus itu adalah dinan qayyiman, agama yang tegak, millata Ibrahim, yaitu jalannya Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Jadi kalau dilihat dari ayat ini jelas sekali bahwa yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah ad-dinul islami, agama Islam yang lurus, yang tanpa dicampuri oleh hal-hal yang merusaknya, seperti itu. Jadi yang dibawa oleh Badr bin Iyad atau yang dijalani jalan itu adalah jalannya Nabi Ibrahim, yaitu menegakkan milah Ibrahim atau menegakkan tauhid, ya, memerangi kesyirikan. Ya, kesyirikan yang ya sekarang yang di zaman modern seperti itu.